Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Nonton Teknik Narik Simpan pada hari ini. Kemudian saya ingin minta identitas terlebih dahulu ya. Ya, Dengan Bapak siapa? Michael. Bapak Michael untuk usianya Pak? 29. Untuk jenis kelaminnya Pak? Laki-laki. Lalu untuk sukunya asli mana nih Pak? Asli Timur. Lalu untuk agamanya saat ini Pak? Saya Islam. Untuk sudah menikah Pak? Menikah kan belum. Lalu untuk alamat tempat tinggal saat ini Pak? Di Jalan Kalimantan. Jalan Kalimantan. Baik Pak, jadi pada hari ini saya lakukan, pertama itu saya akan inspeksi terlebih dahulu pada bagian toraks anterior atau toraks bagian depannya. Di sini pasien sudah membuka bagian bajunya, lalu setelah itu saya akan inspeksi permukaan dinding toraks. Kita lihat apakah ada benjolan atau deformitas ataupun luka operasi di bagian toraksnya. Lalu selanjutnya saya akan inspeksi pada bentuk pergerakan toraks. Kita lihat apakah ketika pasien melakukan inspirasi apakah gerakannya itu simetris atau tidak, lalu apakah ada yang tertinggal atau tidak. Lalu kita juga lihat di sudut angus costanya apakah ada masalah atau tidak, ataupun ada retraksi atau tidak. Lalu kita akan melihat apakah adanya usaha bantu tambahan pernafasan, adanya pernafasan cuping hidung, retraksi supraclavicular, otot sternal dan juga otot interkostal, dan juga retraksi epigastrium. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Saya akan meraba di seluruh dinding toraks anterior untuk meraba apakah adanya pergerakan, adanya tidaknya yang bisa masuk putih dan juga benjolan di fossa supraclavicular atau lalu saya akan mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya penyempitan dan pelebaran dari bagian interkostal atau selagiga. Ini saya akan memeriksa vokal fremitus Bapak. Nanti ketika saya anjurkan atau saya tuntun Bapak bisa mengucapkan kata 77 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita bisa mulai ya Pak. Boleh dibilang 77? 77. Boleh sekali lagi Pak? 77. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita bisa nilai, lalu juga kita bisa lakukan dengan tangan yang cross. Bapak bisa ngomong 77 Pak. 77. Bapak ngomong 77 lagi Pak. 77. Baik Pak, di sini untuk pemeriksaan itu alhamdulillah normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi pergerakan dinding dada. Bapak bisa nanti ketika saya anjurkan untuk tarik nafas dalam, Bapak bisa tarik nafas ya Pak, tarik nafas Pak. Oke, bernafas. Lalu kita lihat apakah ketika masih menarik nafas itu ekspansi dari toraksnya itu bagaimana. Lalu selanjutnya kita akan lakukan perkusi. Kita akan perkusi dari bagian puntung ya Pak. Saya buka lagi ya Pak. Saya akan perkusi dari bagian CS. Kita telusuri CS-nya. Nah, ini dal. Kita lanjutkan di sebelah sisi ini. Oke, di sini sudah dal. Selanjutnya kita tentukan bunyinya dari mana, di bagian sonor, ripar sonor, ataupun ada batepun atau timpani. Selanjutnya saya akan auskultasi. Tentunya Pak, di sini saya akan meletakkan stetoskop. Kita letakkan dari bagian apex. Kita jalar, kita turun ke bawah. Lalu kita geser ke arah lateral. Kita lakukan di sisi yang sama, tentunya Pak, dari bagian apex. Ke arah lateral. Lalu kita lihat suara nafas utamanya, apakah ada suara vesikuler, bronkofesikuler, ataupun bronkial ataupun trakeal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan toraks posterior. Bapak boleh sambil duduk, posisinya Pak. Lalu di sini saya akan menginspeksikan pada bagian toraks posteriornya apakah ada yang bisa masuk putih, benjolan, ataupun ada apakah ada nyeri tekan. Pak, nyeri nggak Pak? Iya. Selanjutnya Bapak di sini nanti mengulang yang sama tadi. Bapak bisa menunjukkan kata 77. Saya akan melakukan perabaan di bagian toraks bagian posterior. Bapak bisa ngomong 77. 77.
77. Oke, lagi Pak. 77. Lagi Pak. 77. Lagi Pak. 77. Pelan-pelan Pak. Boleh lagi Pak. 77. Lagi Pak. 77. Oke. Ini saya akan lakukan adalah saya akan mempalpasi. Bapak boleh tarik nafas panjang, buang. Oke, kita lihat apakah ada ekspansinya. Lalu perkusi kita akan lakukan dengan pola leather. Ini kita lihat apakah ada kelainan dari bagian posterior atau tidak. Lalu auskultasi. Kita nilai dari bagian apex paru sampai ke bagian bawah dengan leather pattern. Kita bandingkan sisi kiri dan juga kanan. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian jantung. Bapak boleh tiduran kembali. Di sini saya akan melakukan inspeksi dari bagian ictus cordis. Kita lihat bagian ictus cordisnya, di mana ictus cordis itu adalah titik point of maximum. Jadi nanti itu akan ada di bagian sini, itu akan ada seperti detak jantung yang terlihat. Biasanya itu pada bagian ICS di bagian clavicula yang kiri. Lalu untuk palpasi, saya akan menggunakan bantalan jari untuk meraba impuls dari ventricle kiri dengan mengangkat jari pemeriksa. Periksa sensasi getaran dengan real dengan menekan ball of hand kuat pada dada. Lalu selanjutnya saya akan lakukan perkusi. Saya akan perkusi untuk menentukan batas kiri jantung. Kita cari sampai suara dal. Lalu selanjutnya kita akan ini batas kirinya. Lalu ini untuk batas kanan dari bagian lateral sampai dengan suara dal. Oke, untuk batas kanan kita tentukan terlebih dahulu sampai batas paru hepar. Oke, di sini dal. Lalu kita akan ke kanan 1 cm dari garis parasternal kanan di sini untuk garis batas kanannya. Lalu untuk auskultasi, saya akan melakukan pemeriksaan di seluruh perikardium. Oke, selanjutnya saya itu akan melakukan untuk apex itu S1 katup netral, lalu di ICS2 itu katup pulmonal, ICS2 parasternal kanan itu katup aorta, dan ICS4 itu line kiri itu adalah katup tricuspid. Bapak bisa posisi menyamping, Pak, bisa berbalik ke kiri. Lalu di sini saya akan melakukan auskultasi untuk melihat jantungnya. Baik, sudah Pak. Baik Pak, alhamdulillah untuk pemeriksaan pada hari ini sudah selesai. Sebelumnya terima kasih Pak telah bersedia untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini. Sebelumnya apakah ada yang dikonferensi atau tidaknya terlebih dahulu? Enggak ada. Baik, terima kasih Pak Michael. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Assalamualaikum.